Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zuriatul Laila dari kelas D semester 4 jurusan Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Ervin Effendi MPD, dengan materi pengukuran, penilaian, dan evaluasi pembelajaran matematika pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah. Nah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu tentang pengukuran. Nah, jadi maksud dari pengukuran yaitu pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas. Nah, materi yang kedua tadi yaitu tentang penilaian. Jadi, penilaian adalah suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes atau non-tes. Kemudian, materi yang ketiga yaitu tentang evaluasi. Jadi, maksud dari evaluasi yaitu suatu proses menentukan nilai seseorang dengan menggunakan patokan-patokan tertentu untuk mencapai tujuan. Nah, jadi di sini ada substansi komponen evaluasi. Nah, substansi komponen evaluasi ini ada 3, yaitu yang pertama objek, yang kedua judgement, yang ketiga kriteria. Kemudian, maksud dari objek yang pertama tadi yaitu sebagai hal yang akan dinilai. Nah, untuk memberikan nilai yang tepat dan akurat, dibutuhkan informasi yang cukup tentang objek yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu data yang menandai yang tentunya mampu menggambarkan keadaan terkait yang dinilai tersebut. Kemudian yang kedua tadi yaitu judgement, artinya proses pertimbangan yang dilakukan oleh penilai untuk menentukan nilai atau suatu objek. Nah, pada proses pertimbangan penilai membandingkan sejumlah data dan informasi terkait objek yang berhasil dikumpulkan dengan kriteria atau standar yang telah dibuat. Kemudian, yang ketiga yaitu kriteria. Nah, jadi maksud dari kriteria yaitu ketentuan minimal untuk menentukan suatu posisi nilai atau kualitas tertentu. Kemudian lanjut, yaitu tentang evaluasi dalam Al-Quran. Jadi di sini saya mengambil kata al-hisab atau hisaban yang disebut dalam Al-Quran sebanyak 29 kali yang tersebar dalam 14 surat. Secara etimologi, hisab berarti perhitungan. Arti lain dari kata hisab berarti bilangan atau al-addu. Menurut Syihab, kata hisab dapat berarti perhitungan, pertanggungjawaban, batas, atau dugaan. Nah, kata hisab juga digunakan Al-Quran untuk menjelaskan pengertian yang bersifat teknis seperti sari'ul hisab atau hisab yang cepat. Dalam konteks yang pertama, orang-orang mendapat bahagia dari apa yang mereka usahakan. Yang kedua, kafir terhadap ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga, ahli kitab yang beriman. Yang keempat, memburu binatang. Yang kelima, ketetapan Allah. Yang keenam, pembalasan Tuhan kepada orang sesuai dengan yang diusahakan. Perhitungan amal-amal orang kafir. Dan yang terakhir, yaitu hari kiamat. Nah, dengan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menganugerahi hasil yang baik, yakni hasil evaluasi yang diberikan adalah berdasarkan hasil pekerja mereka. Bila pekerjaannya baik, maka dia akan memperoleh hasil yang membahagiakan, yaitu surga. Nah, namun bila hasil evaluasinya buruk karena pekerjaannya jelek,
maka dia akan memperoleh hasil yang mengecewakan berupa siksa neraka. Sebagaimana Allah pernah berfirman dalam surah Quran surah Al-Isra ayat 14 yang artinya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghisap terhadapmu. Dan Rasulullah SAW juga pernah bersabda yang artinya, periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Nah, berdasarkan ayat dan hadis tersebut di atas, berarti konsep self-evaluation atau evaluasi diri telah lama dikenal dalam Quran. Dari sudut evaluasi pendidikan, evaluasi diri biasanya sering digunakan oleh para guru untuk melihat sejauh mana pembelajaran telah dilaksanakan. Nah, kemudian di sini ada materi tentang hubungan pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Nah, jadi hubungan pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu sangat berkesinambungan. Jadi di sini ada 4 hubungan pengukuran, penilaian, dan evaluasi, yaitu yang pertama, pengukuran dan penilaian merupakan 2 proses yang berkesinambungan. Kemudian yang kedua, pengukuran dilaksanakan terlebih dahulu yang menghasilkan skor dari hasil pengukuran dapat dilaksanakan penilaian. Dan yang ketiga, yaitu antara penilaian dan evaluasi sebenarnya memiliki persamaan, yaitu keduanya mempunyai pengertian menilai atau menentukan nilai sesuatu. Di samping itu, keduanya merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kemudian yang keempat, yaitu evaluasi dan penilaian lebih bersifat kualitatif. Hakikat keduanya merupakan proses membuat keputusan tentang nilai suatu objek. Ruang lingkup penilaian lebih sempit dan hanya terbatas pada salah satu komponen atau aspek, seperti prestasi belajar. Nah, hanya ini presentasi dari saya tentang pengukuran, penilaian, dan evaluasi dalam pembelajaran Al-Quran dan Sunnah. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.